Jadilah Roh Kudus menyertaiku. Kepada hambanya dipersilahkan. Mari jemaat Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah yang limpah, yang besar, yang ajaib, yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami di dalam penebusan dan pengampunan yang diberikan oleh Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mati di kayu salib, menebus, mengampuni segala dosa kami. Dan Engkau juga memberikan Roh-Mu tinggal berdiam di dalam diri kami, agar hidup kami taat kepada Engkau, agar kami senantiasa tunduk kepada Allah, dan juga agar kami mau rela dan taat menyatakan Kristus, memberitakan Injil Tuhan dimanapun kami berada. Dan saat ini Bapa, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapi dan kuduskan hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau sendiri juga yang berbicara kepada umat-Mu, memberi pengertian-pengertian baru kepada kami, dan pengenalan yang benar akan firman-Mu. Dan kiranya Engkau juga yang membakar semangat kami dan kerinduan hati kami untuk memberitakan Kristus dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, Boksu Erwin dan semua pengurus majelis jemaat sekalian. Kita bersyukur pagi ini boleh beribadah bersama-sama, dan kita akan mempelajari mengenai Pentakosta yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 24. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 24 yang menjadi acuan renungan kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ayat 14 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda. Oh, minta maaf. Ya, saya salah ini. Salah lihat. Baik, saya ulangi. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang istimewa, karena di dalam diri kita ada sesuatu yang sangat dijaya dan sangat besar, yaitu Allah Roh Kudus. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara yakin bahwa di dalam diri Bapak, Ibu ada Roh Kudus saat ini? Dari mana taunya? Kalau bilang pakai perasaan, semua orang bilang pakai perasaan. Perasaan gue sih ada gitu ya. Ada nggak jawab seperti itu? Perasaan saya sih ada. Alkitab menyatakan tidak ada orang yang menyebut Yesus Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saudara bisa menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat, itu tanda bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Dan tidak mungkin orang yang memiliki Roh Kudus bisa mengatakan terkutuklah Allah atau Yesus, nggak bisa. Jadi tanda utama orang memiliki Roh Kudus adalah iman. Dia percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Manusia nggak bisa jadi Allah, betul ya? Tapi Allah bisa nggak jadi manusia? Sangat bisa. Jadi masuk akal dong, Allah bisa menjadi manusia. Masuk akal apa nggak? Kalau nggak masuk akal berarti nggak bisa. Pasti masuk akal karena Allah sanggup. Allah Maha Kuasa. Dia bisa menjadi manusia. Kalau manusia nggak bisa jadi Allah, impossible. Jadi Yesus bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Allah yang menjadi manusia. Itu penting kalimat itu, statement itu. Ya, pengertian itu harus jelas. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan kita akan belajar mengenai Roh Kudus yang bersaksi tentang Kristus. Roh Kudus yang sudah hadir dalam diri kita, yang juga kita rayakan sebagai hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50 sesudah Yesus bangkit dari kubur, dan kemudian 40 hari kemudian Yesus naik ke surga, baru 10 hari kemudianlah baru Roh Kudus diberikan kepada rasul-rasul. Nah, di dalam bagian bacaan yang sudah kita baca, sebetulnya itu satu bagian Kisah Para Rasul 2. Bapak, Ibu, dan saudara bisa baca sendiri. Jadi peristiwanya adalah ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka menunggu Roh Kudus diberikan, dan mereka berada di Yerusalem, dan dikatakan orang-orang percaya waktu itu ada di satu tempat, di satu ruangan. Lalu dikatakan turunlah Roh Kudus kepada mereka dalam bunyi angin yang sangat besar, dan kemudian lidah-lidah api ada di atas semua orang percaya pada rasul-rasul itu, dan dikatakan semua orang saleh, orang Yahudi yang saleh dari berbagai tempat sedang berkumpul di Yerusalem. Orang Yahudi saleh. Jadi orang-orang Yahudi yang takut akan Tuhan sedang berada di situ, dan mereka mendengar bunyi angin yang keras itu, sehingga mereka berkumpul mendatangi murid-murid yang sedang berkumpul itu, dan dikatakan apa? Murid-murid itu bisa berbicara mengenai karya Tuhan yang maha besar dalam berbagai bahasa. Misalnya orang Chinese di Bandung jago bahasa Sunda, betul nggak? Kumaha eta gitu ya. Lalu orang Chinese kalau di Surabaya ngomongnya ngomong apa? Ngomong Surabaya. DE lagi ngapain ya gitu ya. Pakai bahasa, ya kebetulan mertua saya, istri saya orang Surabaya, jadi udah sering ngomong, dengar. Lalu kalau orang Chinese di Medan sana bisa ngomong Batak, dia horas bah. Ya, jadi, nah orang Yahudi itu kan juga sudah tersebar kemana-mana. Jadi mereka juga bisa berbahasa menurut bahasa di mana mereka tinggal. Nah, ketika mereka di Yerusalem, murid-murid ini memberitakan Injil, menjelaskan mengenai Yesus itu dari berbagai bahasa, bahasa Arab, Mesopotamia, dan sebagainya. Mereka bingung, kok bisa ya mereka ngomong bahasa daerah kita di mana kita tinggal, padahal sama-sama orang Yahudi nih. Orang Yahudi saleh dikatakan berkumpul di situ, termasuk juga orang-orang yang bukan Yahudi ada di situ. Maka Petrus bilang di dalam ayat 14, hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, ya, dengarkanlah, mereka ini bukan sedang mabuk. Sebab ada yang bilang, ya, mereka ini sedang mabuk, tetapi karena mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang sebetulnya dimengerti. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sedikit aja. Mereka ini sedang berbahasa roh atau bukan? Bukan ya. Kisah Rasul 2 bukan bahasa roh. Bukan bahasa lidah maksudnya. Nah, bukan karunia sedang
berkarunia bahasa lidah yang tidak dimengerti. Sebab ada orang bilang ini bahasa lidah yang dimengerti. Bukan, ini Roh Kudus sedang berbicara langsung melalui mereka. Amin. Jadi jelas ya, kalau karunia bahasa lidah itu bahasa yang tidak dimengerti dalam 1 Korintus 13 dan 14. Kalau ini tidak sedang berbahasa lidah, tapi Roh Kudus sedang berbicara kepada mereka, ya, menguasai para rasul, dan mereka memberitakan kabar baik. Maka Petrus bilang mereka ini tidak sedang mabuk, masih jam 9 pagi. Mungkin ada 1-2 orang mabuk, kalau rame-rame bukan mabuk ya. Pagi-pagi jarang sekali orang pesta maksudnya. Ini masih jam 9 pagi. Lalu Petrus menjelaskan kepada mereka semua, dikatakan akan terjadi, dan dia mengutip persis ini dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai terakhir, pasal 2 Yoel. Dan Petrus berkata akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini sesuatu janji yang luar biasa. Sebetulnya di dalam perjanjian lama, Allah sudah berulang kali mengundang orang Israel bertobat, tetapi nggak mau. Sulit sekali, bahkan seringkali menyimpang. Orang Israel kalau kita belajar dari kehidupan mereka, dari mulai kitab Hakim-Hakim misalnya, atau dari mereka bahkan di padang gurun pun selalu membuat Allah marah, sakit hati. Karena mereka tidak mampu setia kepada Allah. Sampai kepada semua nabi-nabi sudah diberikan, mereka tetap sulit menerima dan mentaati Allah dengan sempurna. Dan memang sulit sekali bagi kita pun sekarang, sekalipun Roh Kudus ada dalam diri kita, nggak mudah sebetulnya untuk taat pada Allah. Dibutuhkan kerendahan hati, ketulusan, ketaatan, kesetiaan. Apalagi mereka yang belum memiliki Roh Kudus, betul nggak? Betul apa nggak? Mestinya kita punya kekuatan yang lebih untuk lebih mudah mentaati Allah karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Tetapi waktu itu baru janji kan? Karena apa? Mereka ini sudah sulit sekali, bahkan sebetulnya nggak bisa datang kepada Tuhan, mereka selalu memberontak. Disitulah anugerah muncul. Anugerah itu apa? Pemberian yang diberikan, hadiah tanpa kita berbuat apa-apa, itu namanya anugerah. Dan yang diberikan apa? Bukan dunia, bukan materi, tetapi Allah. Roh Allah sendiri, bayangkan. Roh Allah diberikan, dijanjikan kepada orang Israel. Diberikan Roh Allah, dan bahkan ada kata lain, firmanku akan kuberikan diam di dalam diri mereka. Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia, dan Roh Kudus ini sudah dijanjikan dan dikatakan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan ketika Petrus berdiri di situ berbicara kepada semua orang, hari Pentakosta itulah penyataan penggenapan daripada nubuat di kitab Yoel ini, hari Pentakosta itu. Dan di sini kita lihat Roh Kudus diberikan kepada laki-laki, perempuan, apalagi orang tua, orang muda, apalagi hamba-hamba laki-laki dan perempuan, berarti tanpa batas. Tanpa batas sosial, tanpa batas pendidikan, tanpa batas usia. Berarti Allah memberikan Roh Kudus itu kepada semua orang tanpa terkecuali. Ya, jadi tidak ada nanti orang bilang kok saya nggak dapat gitu. Misalnya saya cuma pembantu di rumah atau semua ART, dapat Roh Kudus nggak? Dapat. Saya udah tua, dapat Roh Kudus nggak? Dapat. Sebab dikatakan yang muda, yang tua, ke atas semua manusia. Nah, ini juga perlu clear. Ke atas semua manusia adalah kepada semua orang yang Allah sudah tentukan, yang Allah sudah pilih, yang Allah sudah tetapkan untuk menerima Roh Kudus itu. Sebab ada juga ayat-ayat Alkitab berkata sebanyak yang Allah panggil, sebanyak yang Allah berikan. Nah, jadi Rasul Petrus di sini menegaskan mengenai janji dari nubuatan di kitab Yoel itu, dan terjadi pada hari itu, ya, tanpa batas diberikan kepada semua. Dan dikatakan ini masih juga dari kutipan Yoel. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi,
darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Saya tidak mau terlalu banyak menjelaskan ayat ini sebab ada beberapa tafsiran. Sebelum Tuhan Yesus disalib sudah ada beberapa tanda-tanda seperti ini, betul? Ketika Yesus disalib, mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore, ya, terjadi kegelapan yang luar biasa, dan terjadi juga gempa, ya. Jadi itu salah satu peristiwa yang terjadi ketika Yesus disalib, juga sudah ada yang terjadi, bahkan orang mati dibangkitkan, bait Allah itu tabirnya sudah terbelah dua, ya, tanda bahwa tidak lagi ada pemisah antara manusia dengan Allah, yaitu antara orang yang dipilih Allah dengan Allah sendiri, karena Tuhan Yesus sudah selesai melakukan penebusan, selesai melakukan pembayaran dosa kita dengan darah yang kudus itu. Nah, saudara-saudara, jadi mukjizat-mukjizat di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi, dan api dan gumpalan asap itu memang sudah ada pada waktu itu. Bahkan ada yang mengatakan ini berbicara mengenai hari Tuhan nanti kalau Tuhan yang kedua kali datang. Udah pasti dunia akan hancur. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalib pun sudah terjadi hal-hal yang demikian, bahwa Allah menyatakan kedaulatan dan kemahakuasaannya atas peristiwa-peristiwa alam semesta. Jadi itu ada sebagian sudah terjadi ketika penyaliban, dan beberapa penafsiran mengatakan nanti ketika Yesus akan datang yang kedua kali akan terjadi penampakan-penampakan yang seperti ini. Saya lanjut ke ayat berikut. Kisah Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan ayat 22 tadi ayat yang menjadi nats pembimbing dan juga nats yang ditekankan untuk kita renungkan hari ini, yang menjadi fokus daripada tema kita ialah Roh Kudus bersaksi tentang Kristus. Maka Paulus dikatakan, Petrus maksud saya, masih mengutip, ya, masih menegaskan mengenai kedatangan Roh Kudus, dan dikatakan, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus yang dalam pelayanannya ketika dia lahir datang ke dunia menyatakan diri dengan berbagai mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun dan tidak ada dalam Guinness Book of Record. Apa itu? Yesus bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir. Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh yang lumpuh sejak lahir. Yesus bisa membangkitkan orang mati yang sudah mati beberapa hari, Lazarus. Tidak ada peristiwa di dunia yang pernah terjadi, dicatat di dalam dunia pernah dilakukan. Betul apa enggak? Walaupun kadang-kadang kita dengar hoax, ya, di sana ada orang misalnya sakit sembuh dan sebagainya, tapi tidak pernah seperti yang terjadi. Bahkan sampai saat ini tidak ada orang yang pernah mati, ya, lalu dibangkitkan oleh seseorang, nggak pernah. Mati suri katanya, tapi otaknya masih hidup atau jantungnya masih hidup. Makanya sebetulnya dia belum mati, sebab Alkitab berkata manusia hanya mati satu kali lalu dihakimi oleh Allah. Nah, saudara, jadi Yesus yang menjadi fokus pembicaraan daripada Petrus kepada mereka, dikatakan siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Petrus sedang fokus sebetulnya kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, pada orang-orang Israel. Maka dia sebut, hai orang-orang Israel, anak-anak Allah, umat pilihan Allah, dengarkanlah perkataan ini, ya. Yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Jelas sekali Yesus dari Nazaret, sebab waktu Yesus disalib ada juga Yesus Barabas, betul? Jadi banyak Yesus, banyak nama Yesus. Penjahat aja yang sangat luar biasa jahatnya namanya Yesus juga, Yesus Barabas. Dan ketika orang Israel ditanya, kamu pilih siapa? Pilih siapa? Pilih Yesus Barabas. Lalu Yesus yang ini dari Nazaret diapain? Mereka bersama teriak, salibkan dia. Dan memang Yesus datang ke dunia untuk mati. Yesus datang untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan
Petrus menegaskan dia yang sudah melakukan tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan dia. Jadi Petrus sedang menekankan kemanusiaan Yesus, bahwa Allah berkenan di dalam dirinya sebagai manusia. Dan memang pada saat yang bersamaan Yesus juga sering menampakkan bahwa dirinya adalah Allah. Ingat ya, Allah yang menjadi manusia, bukan manusia jadi Allah. Itu perlu diingat terus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ketika Yesus menjadi manusia, Alkitab berkata, dia merelakan diri untuk tunduk kepada Bapa dan rela taat mati di kayu salib. Sebab Allah menuntut dia, memerintahkan Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib. Maka ada statement mengatakan dia rela dan taat untuk mati di kayu salib. Dan Petrus sedang berbicara mengenai Yesus itu. Nah, di ayat 23 dan 24 dikatakan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa Allah merencanakan Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh atau dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi di sini kita lihat bahwa Allah yang bermaksud, bahkan di kitab Yesaya juga dikatakan apa? Dia diremukkan, betul? Mukanya saja sudah tidak kita kenal. Karena apa? Jadi Allah yang meremukkan dia, Allah yang berkehendak Yesus itu untuk mati di kayu salib. Dan di sini jelas, dia diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencana Allah. Maksud dan rencana Allah itu apa? Untuk pertama, Yesus supaya mati, membayar segala dosa dan kesalahan kita. Alkitab berkata bahwa kontennya, materi penebusan adalah darah. Betul? Ini udah sering kita bahas dan selalu saya tegaskan ketika saya berkhotbah. Yesus menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan kita, tetapi kontennya adalah darah. Maka ketika kita melakukan perjamuan kudus atau ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus sebelum dia disalibkan, dia bilang apa? Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus menegaskan darahnya itulah yang menjadi bayaran, sebab tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Ibrani 9 ayat 22. Nah ini, jadi itu yang direncanakan Allah. Yesus mati di kayu salib. Maksud dan rencana Allah adalah untuk menyelamatkan kita yang telah kamu bunuh, kamu salibkan juga menggunakan tangan-tangan orang Romawi. Ayat 24, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Jadi Petrus menegaskan Yesus yang sudah disalib, Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah dikubur, tetapi Yesus juga yang sudah dibangkitkan, dan Yesus yang sudah naik sebetulnya. Karena kita hanya membahas sampai 24 ini dulu, saudara-saudara, dan pada ayat berikutnya sedikit saja responnya, ya. Nah, di sini Kisah Rasul 2 ayat 36-37. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, lihat ya. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tentu kita kalau melihat sini seolah-olah manusia yang jadikan Allah. Hati-hati ya, seolah-olah. Tapi kan kita mesti lihat ayat yang lain. Yohanes 1 sangat tegas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, dan bersama dengan Allah baru dia menjadi manusia. Dan manusia Kristus, yaitu Yesus itu dikatakan yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Maksudnya dia menjadikan dirinya manusia. Nah saudara, sesudah Petrus menjelaskan panjang lebar mengenai janji-janji Allah, nubuat kitab Yoel, dan penjelasan-penjelasan mengenai Yesus yang mati, yang lahir, yang datang pelayanan, mengadakan mukjizat, tanda-tanda, kemudian mati dan dikuburkan, kemudian dia bangkit dari kubur. Selalu poin Kisah Rasul Paulus kalau berkhotbah poinnya seperti itu.
Ya, selalu berbicara mengenai Yesus yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, lahir ke dalam dunia, melakukan pelayanan, tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, mati disalib, ya, dikuburkan, bangkit dan naik kembali. Itu menjadi inti pemberitaan Injil dalam Kisah Rasul, termasuk berita-berita yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi ketika hari Pentakosta itulah khotbah Petrus. Itu yang dihotbahkan oleh Petrus kepada semua orang yang hadir pada waktu itu. Dan yang hadir kira-kira berapa orang? Di sini dikatakan apa? Jumlah mereka hari itu saat itu bertambah menjadi 3.000 orang. Coba bayangin, jemaat GIA Mangga Besar nambah 3.000. Nggak muat ini. Mesti bikin 10 lantai ke atas ya. Karena kiri kanan beli dulu, kalau bangun dulu susah kan? Coba saya ingin membayangkan, kita membayangkan, berarti yang hadir pada waktu itu banyak sekali kan? Ya mungkin sudah bukan dalam ruangan lagi, mungkin ya sudah keluar. Ya kalau bisa 3.000 orang berarti kan gedungnya besar sekali, sebab disebutkan mereka itu dalam satu ruangan berkumpul, murid-murid, lalu ada angin besar dan ada lidah-lidah api di atas mereka, lalu mereka berbicara mengenai firman Tuhan dalam berbagai bahasa. Lalu Petrus berdiri karena bilang mereka lagi pada mabok gitu ya. Petrus bilang tidak, ya. Lalu Petrus menjelaskan semua dan mereka terharu dan mereka bertanya, ya, apa yang harus kami perbuat sekarang? Lalu Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan. Jadi baru baptisan dalam nama Tuhan, ya, belum, ya. Ini sekarang mereka baru menerima Roh Kudus, ya. Jadi mereka bertobat dan ayat selanjutnya Bapak Ibu bisa baca, dikatakan mereka memberi diri percaya kepada Yesus dan menerima anugerah, dan hari itu jumlah mereka menjadi bertambah 3.000 orang. Satu pun dari mereka bukan karena kehebatan Petrus berbicara, berorasi, betul? Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kuduslah yang bekerja, Roh Kuduslah yang memberi pertobatan, Roh Kuduslah yang memberikan anugerah iman kepada setiap orang untuk percaya. Nah, saudara-saudara, Yohanes 15 ayat 26, kalau Bapak Ibu dan Saudara bisa baca bersama, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 15 ayat 26. Tuhan Yesus menggunakan kata parakletos atau penghibur. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Walaupun ditulis begini, kita tidak bisa mengatakan Roh Kudus adalah Allah Bapa, Roh Kudus adalah Tuhan Yesus, tidak boleh. Sebab Alkitab menyatakan Roh Kudus sendiri bisa melakukan sesuatu di dalam otonomi dirinya sebagai satu pribadi untuk berkehendak, berbicara dan sebagainya, betul? Jadi memang di sini Tuhan Yesus sudah menegaskan ada Roh kebenaran, ada Bapa. Dan dia sendiri yang berbicara sekarang, berarti Allah Tritunggal itu memang ada, betul? Tritunggal, Esa tapi tidak bercampur, tapi juga nggak bisa dipisah-pisah. Ya, nggak bisa dicampur, maksudnya tadi saya katakan nggak boleh Bapa itu kita sebut Allah Roh Kudus, walaupun dikatakan Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Ia akan datang, ia akan bersaksi tentang aku. Ini tema kita, Roh Kudus akan bersaksi tentang Kristus. Dan berulang kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid bahwa Roh Kudus yang akan mengajar firman Tuhan kepada mereka dulu. Ya, bahkan dikatakan kamu nggak usah takut dalam situasi yang terjepit, nanti Roh Bapa yang akan mengucapkan kata-kata kepada kamu. Ya, jadi mereka tidak perlu takut dalam situasi yang terjepit. Tuhan Yesus sedang menegaskan kepada mereka sebelum dia naik ke surga, ketika mereka memberitakan Injil, ketika mereka menyampaikan firman Tuhan di dalam segala situasi. Sebab Tuhan Yesus berkata akan ada yang membawa kamu ke depan ahli-ahli Taurat, ke mahkamah majelis agama. Bahkan di ayat sebelumnya di Yohanes 14, ya, kamu juga akan berhadapan dengan raja-raja, penguasa-penguasa dunia. Kamu nggak usah takut. Ya, kamu nggak usah takut sebab apa? Roh dari Bapa akan
memberikan kata-kata kepada kamu. Bukan berarti kita ketika menghadapi situasi masalah hidup sehari-hari akan seperti itu, enggak. Ini konteksnya pemberitaan Injil ya. Ketika Injil diberitakan oleh murid-murid dan dimulai dari saat Yesus sudah naik, Pentakosta inilah Tuhan menyatakan kuasa itu kepada murid-murid dan rasul-rasul. Nah, saudara, kesimpulannya mengenai Roh Kudus bersaksi kepada kita, ya, atau bersaksi mengenai Kristus ke dalam seluruh dunia. Pertama, yang perlu kita ingat sekarang ini di saat perayaan Pentakosta, Roh Kudus adalah Roh Allah yang sudah dijanjikan dalam nubuatan Perjanjian Lama. Jadi Roh Kudus itu bukan utusan Bapa atau utusan Yesus seolah-olah dia lebih rendah dari Allah Bapa, lebih rendah dari Tuhan Yesus, bukan ya. Ya tentu Boksu Erwin sudah sering menjelaskan ini supaya kita ingat lagi bahwa Roh Kudus itu adalah Allah yang tidak bisa diperintah-perintah oleh kita, semau kita. Betul? Betul apa enggak? Ada enggak yang suka perintah Tuhan di sini? Ya. Roh Kudus datanglah, asalnya ngomongnya asal-asalan gitu ya, tanpa rasa hormat, tanpa rasa kagum. Roh Allah, Roh Kudus itu Roh Allah. Ya, Roh Allah sejak penciptaan, Roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air sejak penciptaan. Dan Roh Kudus itu ya, Roh Allah yang maha kuasa, Roh yang kekal. Jadi coba bayangkan Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Inilah nilai yang tertinggi dari hidup orang Kristen. Bukan materi, betul? Bukan sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang paling berharga dalam hidup kita. Tetapi keselamatan, anugerah, dan Allah begitu baik sampai rohnya, bagian diri Allah yang kekal diberikan pada kita. Kagum gak Bapak Ibu? Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Roh Allah ada dalam diri saya dan Allah mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang Kristen. Ya, jadi setiap orang Kristen di dalam dirinya ada Roh Kudus. Di dalam diri Bapak, Ibu dan Saudara ada Roh Kudus. Amin. Dari mana taunya? Iman. Pertama-tama iman. Iman, percaya kepada Yesus. Saya menyebut Yesus Tuhan dan Allah, ya, 1 Korintus 12 ayat 3, hanya oleh Roh Kudus orang bisa menyebut Yesus Tuhan. Ya, dan tidak mungkin mengutuki Allah kalau ada Roh Kudus dalam dirinya. Yang ketiga, Roh Kudus yang akan memberi kuasa, yang akan menyertai setiap kesaksian dan pemberitaan Injil Kristus. Sebab ketika kita berkata berita Injil, kata Injil adalah kabar baik atau evangelion. Tetapi yang kita ceritakan adalah Kristus. Jadi pola pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Petrus ini adalah sebetulnya menjadi pola pemberitaan Injil dimanapun seharusnya. Memberitakan mengenai Kristus. Sebab Kristuslah pusat daripada pemberitaan Injil. Karya kedatangan ke dalam dunia. Ya. Nah, jadi ini Kisah Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara sudah punya Roh Kudus. Betul? Amin. Berarti punya apa lagi? Di sini dikatakan mempunyai kuasa untuk apa? Menjadi saksi Yesus. Mempunyai kekuatan yang bukan kekuatan diri kita, yang bukan hikmat kita. Amin. Kuasa Roh Kudus dan hikmat Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Bahkan Yusuf Roni pun ketika dia masuk Kristen dan dia berada di pengadilan, dia bilang Tuhan Yesus adalah pembelaku, dan dia bilang saya juga berkata-kata dalam hikmat yang saya tidak pikirkan, dan dia akhirnya berhasil berhadapan dengan pengadilan itu. Nah, dalam situasi-situasi yang sangat kita tidak bisa kendalikan, Roh Kudus pasti menolong kita untuk memberitakan Injil. Tetapi bukan berarti udah kita nggak usah baca Alkitab, pokoknya nanti Roh Kudus saja yang ngomong. Bisa nggak gitu? Saya mau PI atau ada pendeta bilang nggak usah persiapan, ntar Roh Kudus saja langsung. Boleh nggak begitu? Nggak bisa lah, ya. Kita perlu belajar. Rasul Paulus berkata apa?
Giatlah ya dalam firman Tuhan dari perjanjian lama. Nah, intinya Bapak, Ibu dan Saudara, sekarang kita sudah punya Roh Kudus, sudah memiliki Roh Kudus. Tubuh kita adalah rumah atau bait dari Roh Kudus. 1 Korintus 6. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan kalau Roh Kudus sudah ada berarti kita punya kuasa untuk bersaksi. Sekarang pertanyaannya, mau nggak bersaksi? Emang gue pikirin gitu kali ya. Enakan main TikTok, main YouTube, IG, apa tuh IG? Ini gue IG ya, bukan Instagram dan sebagainya. Nah, saya ngomong medsos ini, saudara-saudara, terutama anak remaja pemuda, saya kagum sama anak-anak pemuda remaja di TikTok yang dia apa? Dia bacain Alkitab itu bisa 30.000, 60.000 dengerin dia. Dia cuma baca doang. Alkitab ya dibuka, terus di videoin sama dia tuh suaranya keluar. Atau pakai bolpen digitu-gituin. Itu bisa 60.000 orang baca itu penontonnya. Berarti apa? Berhasil nggak dia memberitakan firman Tuhan? Berhasil. Bisa puluhan ribu. Jadi anak-anak, saya nantang anak remaja pemuda ya. Jadi kalian dengan main TikTok itu jangan menggunakan itu hanya untuk fun, untuk kedagingan, untuk mata, untuk bahkan mungkin kita tergoda untuk hal yang buruk, tapi gunakanlah untuk memberitakan Kristus. Ya, sebab di situ juga banyak orang memberitakan Kristus yang berbeda. Yesus yang salah, berita yang diselewengkan. Ya, masa Tuhannya orang Kristen manusia gitu loh. Nah, kamu bisa bilang statement yang tadi saya bilang, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Lalu bacain tuh Yohanes 1. Ya. Pasti ada yang nonton. Itu salah satu cara memberitakan Kristus, cara menjadi saksi menggunakan media sosial. Jadi gunakan kesempatan. Saya kagum banyak sekali sebetulnya. Bahkan pendeta aja mungkin nggak bikin TikTok. Mungkin si anak remaja ini lebih menggunakan medsos itu lebih pandai gitu ya. Dan ternyata banyak orang, pasti bukan orang Kristen saja yang nonton, betul? Dan itu sudah menjadi cara memberitakan Injil yang luar biasa. Nah, jadi mari kita bukan hanya bernyanyi api Roh Kudus, bakar hatiku, ya. Memang, tapi kita harus juga memberi diri supaya dipakai, betul nggak? Harus mempersiapkan diri, harus mengerti. Belajar konsepnya tadi, pola-pola yang digunakan oleh Rasul Petrus, pola-pola yang digunakan Rasul Paulus, apa yang dijelaskan? Mulai dari nubuatan, mulai dari kedatangan Yesus ke dalam dunia, dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu membuat orang akan kagum dan ingat, kuasa untuk memberitakan Injil bukan hikmat kita, bukan kuasa kita, tetapi Roh Kudus selalu hadir. Dan kalau Tuhan sudah bilang orang ini akan percaya pada Tuhan, akan menjadi orang yang diselamatkan, sudah pasti, nggak mungkin gagal. Tapi kita hanya menjadi speaker, maksudnya pembicara, pemberita, pencerita. Amin. Mau nggak Bapak Ibu? Mau ya. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara benar-benar menggunakan kesempatan. Di dalam masa pandemi ini juga bisa. Minta hikmat. Kadang-kadang mungkin orang di sebelah kita, atau melalui Facebook, atau melalui WhatsApp, apa saja, gunakanlah untuk menceritakan siapa? Yesus Kristus. Kuasanya kita udah punya, dan Roh Kudus itu ada dalam diri kita, dan kiranya kita semua menjadi orang yang mau menyaksikan Kristus di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Jikalau memang Bapak, Ibu, dan Saudara mau, katakan, Tuhan, saya mau Engkau pakai untuk menyaksikan Kristus, menyaksikan kasih Allah, menyaksikan karya Allah yang besar melalui diri saya. Minta hikmat bagaimana caranya untuk menyaksikan, dan minta bahkan kesempatan dari Tuhan, saudara bertemu dengan orang yang merindukan firman Tuhan diberitakan melalui hidup saudara. Saudara menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang sederhana, sebab kuasa yang tidak sederhana, kuasa yang besar itu ada di dalam diri kita, dan Roh Kudus yang menguasai segala sesuatu di surga dan di bumi dia hadir. Percayalah, ketika saudara mau memberitakan Injil, ketika saudara mau menyaksikan firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini kami boleh merayakan anugerah Tuhan yang besar. Roh Kudus, Roh Allah diberikan, dianugerahkan, dicurahkan bagi para rasul, bagi orang-orang percaya
di zaman perjanjian baru, bahkan sampai hari ini kami bersyukur di dalam diri kami Engkau sudah memberikan Roh-Mu tinggal, dan Engkau menginginkan kami tidak berdiam diri, menikmati anugerah-Mu bagi diri kami sendiri. Engkau menginginkan kami pergi, kami mencari orang atau menggunakan berbagai sarana untuk memberitakan keajaiban Tuhan, anugerah Tuhan kepada siapapun, agar orang lain boleh mengenal Kristus. Dan jikalau Tuhan berkehendak melalui diri kami, Tuhan, Engkau memakai kami memberitakan firman-Mu, dan ada orang-orang yang percaya kepada Engkau dalam anugerah-Mu. Pakailah kami, berkati kami, kuatkan kami, dan berikan semangat untuk jemaat gereja Isa Al-Masih Mangga Besar ini untuk memberitakan Kristus dimanapun mereka berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih sekali lagi kepada Pendeta Robert Sihaan yang sudah memberikan firman-Nya buat kita semua.